Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah sebagaimana kita bersemangat di dalam kehidupan di dunia ini. Kita rela untuk bersusah payah di dalam mencari kehidupan di dunia. Agar bisa kita imbangi, kita juga harus mau untuk bersusah payah di dalam menggapai kebahagiaan akhirat. Salah satu di antara motivasi yang bisa menumbuhkan motivasi agar kita istiqomah dalam beribadah, agar kita mempunyai semangat dalam beribadah adalah dengan mengetahui nikmat Allah yang sudah dipersiapkan untuk kita besok di yaumul akhir. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita sebagai balasan terhadap apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Mudah-mudahan dengan kita mengenal negeri akhirat, dengan kita mengenal kenikmatan-kenikmatan, nikmat yang akan diberikan oleh Allah, kita semakin punya motivasi, kita semakin bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian mengenal surga. Kita sudah mengkaji di kajian-kajian yang lalu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan surga. Saya ingatkan kembali agar supaya ilmu kita berkelanjutan pemahamannya, bahwasanya tentang makna surga, tentang Jannatul Khuld, yaitu surga yang dulu ditempati oleh Adam, itu yang akan kita tempati. Yang ketiga, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tapi memang belum mempunyai penghuni. Dan juga kita harus yakin bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Yang berikutnya adalah kaidah-kaidah tentang nikmat dan surga. Kita ingatkan kembali bahwasanya amal soleh kita tidaklah membuat kita masuk surga, akan tetapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah kami jelaskan panjang lebar bahwasanya kalau hanya mengandalkan ibadah kita yang enggak seberapa, tidak mungkin bisa untuk membeli surganya Allah. Kita masuk surga karena Allah Maha Pemurah, sehingga Allah merahmati kita semuanya.
Semua yang disebutkan di surga jika dibandingkan dengan kenikmatan di dunia hanya sama namanya saja, pada hakikatnya berbeda. Apapun yang terbetik dalam benak kita dalam kenikmatan surga, pasti di surga lebih baik. Dan di surga apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Terus terakhir, ya kita juga sudah mempelajari, sudah memahami bahwasanya penghuni surga adalah raja yang sesungguhnya. Panjenengan ya di dunia boleh menjadi rakyat jelata, nanti di surga panjenengan adalah raja bagi istana panjenengan. Mempunyai istana yang kemarin kami digambarkan bahwasanya yang paling rendah derajatnya saja, manusia terakhir yang masuk surga dari bekas penghuni neraka itu mendapatkan surga yang luasnya 10 kali lipat ya daripada bumi dan seisinya. Di surga tidak ada kesedihan dan juga tidak ada kekhawatiran. Ini dua penyakit yang kadang membuat kita sakit berkelanjutan, ya. Penyakit fisik rata-rata berasal dari penyakit hati. Rasa sedih, ya, rasa khawatir, ini yang harus sejatinya harus kita bisa manage, bisa mengatur. Boleh sedih tetapi jangan berlebihan. Boleh khawatir tetapi jangan berlebihan. Boleh membenci sesuatu tapi jangan berlebihan. Begitu juga boleh mencintai sesuatu tetapi tidak boleh berlebihan. Kita harus bisa memanajemen kalbu kita, ya. Sewaktu kita hidup di dunia, kesedihan, kekhawatiran itu menjadi sumber bencana. Dan nanti di surga insyaallah itu semuanya tidak ada. Dan juga tidak ada penyakit hati. Rasa hasad, iri, dengki, sombong dan sebagainya, semuanya sudah dibersihkan dari dalam hati-hati para penghuni surga. Yang keempat, selalu muda, sehat, bahagia dan abadi. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya Rasulullah menjelaskan nanti penduduk surga tingginya adalah sekitar 27 meter. Besarnya 3 meter lebih. Lingkar apa namanya? Panjangnya badannya. Badannya adalah sekitar 3 meter. Itu. Sama seperti waktu penciptaan Adam. Adam diturunkan ke dunia ya sekitar itu. Manusia pertama tingginya 27 meter, ya. Terus lebar badannya adalah sekitar 3 meter. Kalau sekarang harus gawe umah ya. Tapi berangsur-angsur ya Allah menciptakan disesuaikan dengan keadaan alam, termasuk dari segi umur, ya. Nabi Adam itu berumur sekitar 1000 tahun dikurangi 40 tahunan. Kalau kita jatahnya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Singis Arab sewitak ya berarti tanda-tanda gitu. Ya kalau Nabi Adam jatahnya 1000 tahun. Tidak akan ada ya kaki-kaki ini jangan berharap masuk surga nggih. Itu karena tidak ada. Besok semuanya masuk surga dikembalikan ke dalam bentuk yang lagi top-topnya.
secara fisik maupun secara rohani. Ya sekitar umur 30 tahun. Semuanya sebaya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Tidak akan pernah lapar dan haus. Ya. Ora tahu kencot, ora tahu ngelak. Tapi mangan apa mboten kira-kira? Ya mangan. Mangan ya ora marakna wareg ya. Ya nginum ya ora marakna panjenengan arep nginum paribasane sedina setengki ya enggak masalah di surga. Subhanallah. Tubuh mereka dibersihkan ya secara fisik maupun secara jiwanya. Ya, penghuni surga akan dijadikan tampan dan cantik. Lalu yang kedelapan, penghuni surga tidak akan letih dan tidak akan capek. Kalau kita di sini sehabis bekerja biasanya merasa capek ketika sudah mencapai titik tertentu kita kecapean tidak bisa melanjutkan pekerjaan kita. Itu karena sudah letih. Lalu sampai rumah letihnya belum selesai 3 waturu ora rampung. Itu di dunia. Tapi di surga tidak seperti itu. Ya, tidak ada letih, tidak ada capek. Berarti di surga tidak ada orang tidur, tidak ada. Ya, kalau tidur kan karena capek. Isinya ya kita beraktivitas terus akan tetapi kita tidak merasakan letih, tidak merasakan capek. Kita merasakan kesenangan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu ringkasan daripada kajian yang lalu. Kita lanjutkan sedikit saja model-modelnya. Ya, semua yang ada di surga itu berisi kenikmatan. Makanya di kajian awal salah satu nama surga adalah Jannatun Naim. Ya, surga yang penuh kenikmatan. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika kamu nanti melihat di surga, merasakan di surga, tidaklah kamu lihat, tidaklah ada selain kenikmatan dan kerajaan yang besar. Itu. Semuanya yang terlihat di surga adalah berupa kenikmatan-kenikmatan yang akan kita nikmati kalau kita termasuk penghuni surga tentunya. Ya. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun." Sesungguhnya orang-orang yang baik, ya. Di dalam surga itu ada bertingkat-tingkat. Ya, manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang masuk ke dalam abror, ya, ada yang masuk ke dalam muqarrabin, ada yang masuk ke dalam fujar. Dalam surat Al-Mutaffifin, ya, ada muqarrabin, ada abror, ada orang fajir. Eta muqarrabin, ya, itu adalah orang yang sabiqunal awalun. Mereka bersegera ketika diperintah untuk melakukan ketaatan, mereka tidak pernah beralasan. Itu salah satu cirinya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua adalah ini, abror, orang-orang baik. Ya. Jangan kita sampai menjadi golongan yang ketiga, orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah. Ini masih tingkatan yang belum muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik yang berbakti sungguh berada dalam kenikmatan. Ngalal araiki yandurun. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan saling melihat.
Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim, dan kamu melihat dalam wajah-wajah mereka terpancar kenikmatan yang luar biasa. Itu. Yang ada hanyalah kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, ya. Bukan karena kesal, bukan karena capek, tapi itu yang akan ada di surga itu seperti itu. Yang pertama yang ada di surga, ada nikmat-nikmat apa saja sebenarnya sih yang ada di surga. Kenapa yang pertama disebutkan sungai? Ya, ada sungai, ada mata air, ada buah, ada pohon. Ya. Kita secara fitrah, kita umat manusia ketika melihat air pasti senang, Bok. Gimana betul? Melihat sungai, melihat taman, ya, senang. Tapi melihat kok gurun ya wis delengge wis ngedap, Bok. Itu. Makanya surga yang dijanjikan oleh Allah digambarkan sebagai sebuah taman. Ya kan kita ketahui, ya. Yang pertama adalah sungai-sungai surga. Yang harus kita pahami, walaupun jenenge kali di surga ora kayak kali Cipucuh nggih. Ora kayak kali di wetan mriko, ya. Yang harus kita pahami, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa masalul jannatil lati wungidal muttaqun, dan perumpamaan sorga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalam sorga, anharun, ada sungai-sungai, mimma'in ghairi asin, ya, dari air-air, ya, sungai-sungai yang mengalir yang tidak berubah, ya, ghairi asin, tidak berubah bau maupun rasanya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Yang kedua adalah sungai dari laban, sungai tapi isinya banyu susu, ya, banyu susu mengalir. Ya panjenengan wates kena dinum kena monggo. Ya, itu di surga. Ya, kalau di dunia susunya ngger sedela ora di minum akan kecut nggih. Itu. Makanya di surga berbeda. Makanya di sini Allah menyebutkan lam yataghayyar ta'muhu, tidak berubah rasanya. Susune seger terus maksudnya. Itu seperti itu. Itu mengalir. Yang berikutnya, wa anharum min khamrin laddatin lisyaribin. Ada lagi sungai khamr, ya. Kenapa khamr itu diharamkan di dunia? Karena itu termasuk minuman ahli surga. Itu khamr, arak, ciu baladane lah. Ya, anggur dan sejenisnya. Itu. Tapi arak, ya, khamr di surga tidak seperti di dunia. Kalau di dunia membuat pusing, kalau di surga sangat lezat. Ya, min khamrin laddatin, ya, khamrin tapi sing lezat. Ya, ada sungai air tadi, sungai air murni, ada sungai susu, ada sungai khamr yang lezat. Ada lagi wa anharum min asalin musaffan. Ada lagi sungai yang isinya madu murni. Subhanallah, nang kene kepengin madu be 200.000 se botol cilik. Itu nang surga ya takon paksa matregane pira siki madu kae.
Di surga sungine ya dari madu murni. Itu. Kok seperti itu kok panjenengan bayare nganggo salat tok ya kayane ora betul Dean. Ya, sekarang di dunia gambarannya Arab tuku madu ya, tuku madu sebotol kudu ngode sedina. Gini betul. Iya mau madu sekarang 125, sekarang bayar tukang pinten 100 bang. Ya itu. Ya. Di surga anak kali madu. Angger dituku karo koden panjenengan, koden 50 tahun nggo tuku kali madu kira-kira oleh nomboten. Itu gambarannya. Makanya kita masuk surga bukan karena amal kita. Ya. Karena rahmat dari Allah tabarak wa taala. Kita beramal, kita dikasihani oleh Allah. Jadikan hamba-hamba Allah yang dirahmati sehingga kita bisa masuk surga yang luar biasa. Susu berarti gratis nih. Itu apa namanya? Khamar, madu dan lain-lain. Belum selesai, walahum fiha min kulli tsamarat. Dan bagi mereka di dalamnya min kulli tsamarat. Apa tsamarat? Buah-buahan. Semuanya yang panjenengan terbersit kepengin apa? Kepengin buni apa kepengin taksi buatan buni. Zaman saya kecil suka gelati buni. Apapun buah-buahan yang panjenengan yang kita inginkan itu semuanya ada. Sekali lagi kalau kita bandingkan dengan kehidupan di dunia untuk membeli buah apa? Buah naga. Iya. Sekilo berapa? 15.000. Itu. Di surga tinggal semuanya bisa kita nikmati. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan ampunan dari Tuhanmu. Ya. Perumpamaan penghuni surga seperti tadi. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, kaman huwa khalidun finnari wasukku ma'an khami'an fataqatta'am nga'ahum. Apakah sama ya orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan sedemikian banyak kenikmatan dengan orang-orang yang dua, yang mereka khalidun finnar, yang mereka kekal berada di dalam neraka, wasuku ma'an khami'an, diberi minum air mendidih yang akan memotong-motong usus mereka. Ini perbandingan yang sangat jauh antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga diberi air susu gratis, madu gratis, yang lainnya gratis-gratis semuanya. Sementara penghuni neraka janjinya gratis pada baik. Cuman gratis wedang panas. Ya gratis tapi berupa cairan besi yang dipanaskan, tembaga yang dipanaskan, itulah minuman penghuni neraka. Gratis pada bayi janjian nih. Jajal nasisan maksudnya. Itu. Ya, di samping sungai-sungai tersebut, ya. Ada yang namanya sungai khusus, namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar ini sungai khusus milik siapa? Milik siapa? Milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna a'atayna al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu salah satu fadilah, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti sebagai nabi pemilik khaud, pemilik telaga. Sewaktu kita berada di padang mahsyar, di surga juga memiliki sungai khusus sendiri. Ya. Kalau kita mungkin bareng-bareng. Ya, dan sudah barang tentu sungai yang kita miliki,
ya tidak seperti yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tingkatannya berbeda-beda. Sungai dalam surga itu tergantung daripada amal kita masing-masing. Gitu. Berikutnya mata air. Allah berfirman tentang mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di sorga yang di dalamnya ada mata air yang mengalir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal muttaqina fi dilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi dilal, berada dalam sebuah naungan yang di bawahnya ada mata air. Kalau kita mau membayangkan angel lah, okay? Ya, yang jelas luar biasa indah, luar biasa besar. Sebuah naungan yang dirindang oleh pohon-pohon, di bawahnya ada sungai yang mengalir, ya, ada mata air pating gemericik yang mengalir, paribasannya seperti itu. Ya. Sangat, ya, secara sepintas sangat luar biasa gambarannya. Juga dalam surat yang lain Allah berfirman fihi ma'inani tajriyan dalam surat Ar-Rahman. Ya. Di dalam surga keduanya ada ngainani tajriyan, mata air yang mengalir. Lalu ayat yang lain fihi ma'inani nadzakhatan, ada air yang memancar. Ya, ada air mancur nang surga. Gak usah khawatir. Mau yang bentuk seperti apa? Itu yang mengalir ada, yang memancar juga ada, mau yang seperti apa itu ada. Mau artinya di dalam surga itu karena kita sebagai rajanya, itu mata air, sungai dan sebagainya itu sesuai dengan permintaan kita. Itu mau ditempatkan di mana, mau dialirkan di mana, itu sesuai dengan permintaan kita. Sedangkan jenis mata airnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, mereka minum, ya, dari gelas-gelas yang bercampur dengan yang namanya kafur, ya. Salah satu, ya, mata air atau air surga adalah kafur. Ya, namanya kafuron. Air kafur. Disebutkan oleh Allah, dijelaskan, ngainan yasrabu biha ngibadullah, yaitu sumber mata air yang meminum daripadanya hamba-hamba Allah. Saya sampaikan di awal tadi, ada muqarrabun, ada abror. Muqarrabun itu tingkatnya paling tinggi di antara hamba-hamba Allah. Nah, kafur ini, ya, kafur ini adalah sumber mata air yang berasal dari sorganya para muqarrabun. Kita ke bagian alirannya. Ya, kalau yang muqarrabun sendiri, yaitu tadi mereka mendapatkan sungainya, sumbernya. Nah, kita cuman ke bagian kecil, tapi ya luar biasa. Itu, ya. Yang pertama itu, ngainan yasrabu biha ngibadullah yufajjirunaha tafjiro, dialirkan, ya, dengan sebaik-baiknya. Ini al-kafur ini, ya. Yang berikutnya adalah mata air yang namanya tasnim. Ya, surat Al-Mutaffifin. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum air khamr murni yang tidak membabokkan. Ya, yang masih makhtum, masih disegel. Masih disegel. Ya, kayak apa? Itu, pokoknya tertutup, tidak tercemar. Khitamuhu misk, ya, penutupnya saja dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil
mutanafisun. Makanya untuk yang demikian ini monggo kita umat manusia saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Usahakan ya, kita jangan merasa puas dengan kebaikan yang kita kerjakan setiap hari. Harus punya kebaikan-kebaikan yang lebih di samping kebaikan-kebaikan yang rutin kita jalankan. Misalnya ya, jangan hanya cukup puas saya sudah sholat sehari semalam 5 waktu. Yang lain, hari ini saya sudah sedekah berapa, hari ini saya sudah menolong orang berapa, hari ini saya sudah takziah kepada orang yang meninggal dunia berapa kali misalnya, atau ikut sholat jenazah berapa kali. Ini harus senantiasa ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, silakan panjenengan manfaatkan waktunya ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, saling berlomba-lomba untuk mencapai hal-hal tersebut. Wa mizajuhu min tasnim, tadi arak tadi, khamr tadi dicampur ya, ditambahi dengan tasnim kata Allah tabaraka wa taala. Apa itu tasnim? Dijelaskan oleh Allah, ngainan yasrabu bihal muqarrabun. Ini sekali lagi ya. Kalau tadi kafur juga seperti itu, tasnim juga seperti itu. Panjenengan kepengen menjadi ukal muqarrabin, harus lebih giat lagi beribadahnya. Itu ya. Ya, ada kafur, ada tasnim. Yaitu minuman yang diminum, minumannya orang-orang muqarrabun, orang-orang hamba-hamba Allah yang didekatkan. Sementara barangkali tingkatan orang yang umum, yang abror, itu minumnya seperti itu ya, rahiqim makhtun ya, wa mizazuhu min tasnim ngainan yasrabu bihal muqarrabun. Jadi diberi minum dengan khamr yang murni, yang tidak memabukkan, yang dicampur dengan tasnim. Rasanya seperti apa? Ya orang ngerti. Wallahu a'lam. Jelas lezat sekali. Itu seperti itu. Yang berikutnya adalah mata air yang namanya salsabila. Allah berfirman, yusqauna fiha ka'san kana mizazuha zanjabila, dan diberi minum dari gelas-gelas yang berisi zanjabil. Zanjabil kalau bahasa kita adalah wedang jahe. Ya, zanjabila. Itu wedang jahe. Ana yo wedang jahe nang surga. Ya, makanya kalau di surga apa saja ada, panjenengan jaluk wedang apa bae. Wedang apa yang itu di alun-alun Wangun jenenge apa? Blewak apa ya? Yang campur-campuran. Itu ya ada. Tinggal apa yang dimintai. Ngainan fiha tusamma salsabila. Sebuah wedang jahe yang dicampur ya dengan air yang sumber mata air yang di surga yang dinamakan salsabila. Ya. Itu dalam surat Al-Insan. Ya, yusqauna fiha ka'san kana mizazuha zanjabila ngainan fiha tusamma salsabila. Itu. Ya, kalau panjenengan suka mengamalkan hadis Rasulullah, surat Al-Insan itu biasa dibaca oleh Rasulullah ketika sholat subuh di hari Jumat. Pada rakaat pertama membaca surat Sajdah, pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan, anggar hayang apal. Tapi berusaha, kalau berusaha ya kapan apal nggih. Eta. Jamaah rahimakumullah, masih banyak ya. Sampai mata air dulu ya, sungai telung ya. Tadi berapa yang kita sebutkan? Pertama tadi apa? Sungai, baru dua gitu, baru sungai dan mata air yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sangat banyak.
Itu semuanya perihal kenikmatan-kenikmatan yang dipersiapkan Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, karena surga itu tidak akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan bisa mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa berkumpul di surga insyaallah ta'ala. Kita tidak hanya menjadi teman di dunia, akan tapi kita menjadi teman fid dunya wal akhirah. Pada akhirnya kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 2 menit lagi ya waktu adzannya.